Assalamualaikum Bu Nia, apa Waalaikumsalam kabar? Pak Anas. Alhamdulillah baik Pak Anas. Ya, ini berbicara apa nih kita untuk malam ini, untuk percakapan malam ini? Ya, pada malam ini kita berbicara tentang bagaimana saya memposisikan diri dengan senior saya Pak Anas. Jadi seperti ini ya, seperti bagaimana kita itu uh, menyikapi menyikapi hubungan kita dengan senior-senior kita di sekolah seperti itu. Iya Ibu. Jadi karena seperti ini, percakapannya ini karena singkat, jadi apa yang ingin didapat ini dari percakapan ini? Ya, yang ingin saya dapat pada percakapan malam ini adalah yang pertama terciptanya hubungan baik, komunikasi yang baik antara saya dengan senior-senior saya. Jadi rekan sejawat saya yang senior di sekolah. Yang kedua, adanya kolaborasi yang baik antara saya dengan rekan sejawat saya yang sudah senior di sekolah tentang program sekolah. Seperti itu, Pak. Oke Ibu. Jadi hal-hal seperti apa nih biasanya yang Ibu lakukan untuk bisa terjadi seperti itu, Bu? Yang biasa saya lakukan selama ini adalah saya berusaha pendekatan secara persuasif dengan senior saya Pak Anas. Jadi saya berusaha mendekati dan saya berusaha ya istilahnya sedikit merendah lah. Jadi menggunakan cara yang halus, etika yang lebih baik lagi supaya Iya, senior saya lebih luluh lah seperti itu. Sehingga dari situ mungkin bisa mereka mau bekerja sama atau berkolaborasi yang baik dengan saya seperti itu. iya Ibu. Ya sebenarnya apa sih yang menurut Ibu itu mengganggu antara senior dan junior itu apa? Yang Ya, menurut Ibu itu mengganggu gimana, Bu? menurut saya yang agak mengganggu itu kadang karena mereka merasa senior jadi sulit Iya, untuk bisa diatur. Nah, seperti itu. Sedangkan posisi saya ada di atas mereka. Nah, sementara umur saya di bawah mereka, mungkin seperti itu. Jadi untuk diatur tuh terlihat agak susah. Kemudian kalau ada tugas-tugas yang senior jarang mau ngerjakan. Jadi menumbuhkan kesadaran dirinya itu yang susah. ya, iya. Karena sulit diatur atau mungkin merasa seperti itu, pengennya atau reaksi para senior itu gimana kalau misalkan terjadi sesuatu misalkan kepada Ibu itu. Ya, misalkan ada tugasnya itu membuat modul tiap tiap individu. Nah, saya sudah masuk ini loh Iya. modul diferensiasi seperti ini. Heeh. Kemudian biasanya mereka di grup itu jarang menjawab. Jadi susah Iya. untuk mengerjakan tugasnya seperti itu. Jadi butuh saya harus membuatkan, kadang seperti itu. Sedangkan itu sebenarnya kan tanggung jawab pribadi masing-masing guru seperti itu, Pak Anas. Iya berarti sangat anulah menyita waktu ya Bu ya, mengenai hal Betul. itu. Iya iya iya. Ya, Pengennya sekarang saya pengen tahu, pengennya Ibu itu seperti apa ya. dengan hal yang sudah terjadi seperti itu? Pinginnya saya itu adanya kolaborasi yang baik antara saya dengan rekan Iya sejawat saya yang senior dan mereka mau menjalankan program sekolah yang sudah diberikan. Jadi ada tanggung jawab dari iya mereka untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah. Jadi bukan berarti saya yang junior kemudian saya yang mengerjakan tugas, tetapi karena ini tugasnya masing-masing individu, mereka iya itu ada keinginan untuk mengerjakan mulai ada kesadaran diri untuk mengerjakan tugasnya dengan baik seperti itu Pak Anas. iya iya. Berarti adanya kolaborasi yang baik ya intinya antara senior dan junior. Nah, Betul. sekarang
yang ada di pikiran, Ibu ketika Ibu disuruh mengerjakan hal seperti itu oleh senior, pikiran Ibu gimana? Perasaan Ibu gimana gitu? Ya ada di pikiran saya, ya gimana ya, agak jengkel juga karena sebenarnya tugas Ya, saya tidak hanya itu saja, jadi ada tugas lain dan harus saya selesaikan juga sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan sekolah. Sementara kalau satu masalah ini belum selesai, akhirnya iya, menyita ke pekerjaan yang lain juga, Pak Anas. iya, iya, iya betul Ibu. Sekarang menurut saya mana yang paling mungkin Ibu bisa lakukan sehingga kolaborasi itu terjadi dengan baik Ibu? Apa misalkan nanti Ibu mengalah saja atau seperti apa Ibu agar kolaborasinya baik? Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi Pak Anas, jadi saya mencoba untuk melakukan pendekatan secara persuasif dulu dengan rekan saya. Kemudian saya mulai berusaha sedikit demi sedikit menumbuhkan kesadaran diri mereka Ya, akan tanggung jawab mereka masing-masing seperti itu. Nah, setelah itu saya akan berusaha agar mereka itu bagaimana caranya bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh sekolah kepada mereka sendiri. Jadi biar mereka itu ada kesadaran sendiri Pak Anas. iya, iya. Apa ada catatan tertentu tentang para senior ini? Soalnya namanya teman juga berdiferensiasi ya Pak Anas ya. Jadi bukan cuma murid yang berdiferensiasi nih Pak Anas. Jadi berbagai macam karakter dan kita harus paham dengan karakter masing-masing rekan sejawat ini Pak Anas. Jadi Iya, mungkin betul. cara saya menyikapi masing-masing orang tuh berbeda Pak Anas. Iya, iya. Ya, karena ini waktu kita juga mepet ya, 10 menit. Kita lanjut Ibu di titik ini, di titik cerita ini sampai di menit ini apa yang didapat kira-kira dari percakapan kita ini, Bu? Ya, yang didapat itu perlu adanya komunikasi dan kolaborasi dengan rekan sejawat yang senior. Jadi bagaimana caranya menumbuhkan kesadaran diri pada mereka agar mereka menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, Pak Anas. Ya, Jadi mungkin butuh proses dan iya, bukan proses benar. yang sedikit yang sebentar, jadi butuh proses agak panjang Pak Anas karena mereka juga berdiferensiasi Pak Anas. Iya, karena butuh proses yang sangat panjang. Kira-kira ini berapa kalau kita ibaratkan mingguan ataukah bulanankah atau tahun depankah seperti itu Bu? Prosesnya kira-kira. Ya, kira-kira saya butuh waktu 1 bulanan Iya, untuk bukan merubah ya, untuk menumbuhkan kesadaran diri pada rekan-rekan sejawat. Seperti itu Pak Anas. ya berarti kapan dimulai ini untuk Secepatnya Pak Anas. aksinya? Secepatnya ya. Secepatnya Pak Anas. Iya, iya. Oke, terima kasih Bu karena memang kita diberi waktu 10 menit. Baik, kita jumpa lagi di acara kegiatan berikutnya. Terima kasih. Semoga lancar Amin. kegiatannya ke depan antara senior dan junior ini. Amin. Terima kasih Iya, Pak Anas. iya Bu. Ya. Pak Dani. Baik, Bu Nia, lanjut ya. Ya, lanjut ya. Berarti sekarang saya jadi coachnya, Pak Dani jadi kucinya ya? Ya. Ya, sudah siap Pak Dani? Enggak Bu Nia. Ya. Assalamualaikum Pak Dani. Waalaikumsalam Bu Nia. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Pak Dani malam ini? Malam juga, alhamdulillah kabar malam ini baik. Meski suasana di luar
habis hujan, jadi cukup terasa dingin untuk malam ini. Ya Pak Dani, sama di Sumeneb sekarang memang lagi musim hujan Pak Dani. Jadi memang menjaga kesehatan itu utama ya Pak Dani ya. Benar sekali Bu Nia. Baik Pak Dani, terima kasih sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini Pak Dani. Pada malam ini Pak Dani ingin ngomongin masalah apa ini Pak Dani? Masalah bagaimana manajemen waktu yang ada atau saat pengerjaan kita, tugas-tugas yang ada di LMS. Seperti itu Bu Nia. Ya, sejauh ini Pak Dani, tugas-tugas yang ada di LMS, apa sih yang ingin Pak Dani capai? Apa yang ingin Pak Dani capai pada percakapan kita malam ini tentang tugas-tugas di LMS ini Pak Dani? Ya, bagaimana diri saya itu memanage waktu dengan baik. Setiap tugas harusnya saya kerjakan H-1. Namun belakangan ini saya kerjakan pas hari hanya, seperti itu Bu Nia. Ya. Kira-kira apa saja Pak Dani yang membuat Pak Dani agak terlambat mengerjakan tugas? Istilahnya agak terlambat ya, karena biasanya H-1 ini malah Pak Dani dekat-dekat waktu mau due date, mungkin seperti itu ya maksud Pak Dani ya? Iya, benar sekali. Ya. Ya, belakangan biasanya saya selesai H-1, namun akhir ini seringkali pas hari H. Karena apa? Banyak kendala yang saya hadapi belakangan ini Bu Nia. Mulai dari kadang karena waktunya masih H-2, saya tenang-tenang saja seperti itu. Kemudian pas H-1 kerjakan, ada kendala dengan perangkat. Kadang laptop yang kadang rewel seperti itu. Jadi mungkin ya ke depan perlu ada perubahan manajemen waktu yang harus saya buat seperti itu Bu Nia. Ya Pak Dani. Baik Pak Dani, berarti harus ada perubahan yang lebih baik ke depannya gitu ya Pak Dani? Iya, benar sekali Bu Nia. Iya, kira-kira Pak Dani, strategi apa yang Pak Dani lakukan agar Pak Dani bisa memanajemen waktu dengan baik Pak Dani? Jadi mungkin yang pertama, saya tidak harus menunggu H-2 atau H-1, namun ketika tugas itu sudah dilepas di LMS, saya harus segera mengerjakan ketika ada waktu luang. Tidak harus menunggu mendekati H-1 seperti itu Bu Nia. Iya. Nah, baik Pak Dani. Selama ini nih Pak Dani, selama ini yang paling banyak menyita waktu. Nah, yang paling banyak menyita waktu Pak Dani sehingga Pak Dani ini terlambat lah istilahnya ya. Bukan terlambat ya, agak lambat lah mengerjakannya. Biasanya 1 hari sebelum hari H. Nah, sekarang mendekati due date seperti itu ya. Nah, ini apa yang membuat Pak Dani paling sering terlambatnya ini karena apa Pak Dani? Ya, mungkin karena agak santai tuh Bu Nia. Jadi H-2 mungkin saya kerjakan. Biasanya sampai lewat itu yang banyak menyita waktu itu pada saat saya menyelesaikan tugas-tugas demonstrasi kontekstual, di mana di situ harus diedit menggunakan Canva. Ternyata kalau kita mengerjakan secara detail, H-2 itu terasa kurang. Minimal H-2 itu sudah harus saya kerjakan. Seperti itu. Karena apa? Karena di situ ternyata detail-detail sekali. Mungkin dalam menambah audio suara saya sendiri, kemudian membuat animasi. Ternyata dari anggapan saya awal itu 1 hari selesai, kadang untuk membuatkan hasil yang maksimal itu minimal 3 hari sudah start seperti itu Bu Nia. Ya, baik Pak Dani. Kira-kira Pak Dani nih ya, Pak Dani. Selain tadi ya, apa sih strategi yang Pak Dani terapkan agar Pak Dani ini gak terlambat lagi kalau kerjakan tugas? Jadi gak keburu-buru hampir due date ini baru ngerjakan tugas gitu. Apa strategi lain yang Pak Dani lakukan? Pertama, melihat tugas itu kapan meluncurnya di LMS, maka saya harus segera menyicil pada saat itu juga jika ada waktu luang.
tanpa harus menunggu H-3 atau H-2. Karena pengalaman kalau menggunakan H-3, H-2, ternyata nyampe juga ke hari hanya kadang seperti itu. Syukur-syukur H-1 target tercapai. Karena apa? Kadang ketika kita menganggap H-3 aman, ternyata ada saja pekerjaan rumah yang harus didahulukan. Seperti itu ya. Kadang ya pas kebetulan ada pertemuan RT, kemudian juga ada pertemuan pertemuan perkumpulan rutin seperti itu Bunia. Ya, mana yang didahulukan Pak Dani? Kalau misalkan ada dua yang didahulukan, pertemuan RT lah atau pribadi ya dengan LMS, mana yang Pak Dani dahulukan kira-kira? Nah, kalau tugas-tugas di RT itu karena itu tidak serta-merta setiap hari, itu yang harus dilakukan karena saya kebetulan sebagai pengurus di sana Bunia. Jadi harus hadir saya. Sehingga dengan pengalaman awal seperti itu, maka ketika tugas LMS diluncurkan, harus segera saya cicil seperti itu. Mungkin ke depan seperti itu. Ya, baik Pak Dani. Nah, Pak Dani, berarti Pak Dani di sini intinya harus bisa memanage ya Pak Dani, betul ya? Seperti yang Pak Dani Benar katakan sekali, tadi Bunia. ya. Ya. Nah, kira-kira Pak Dani, ini kapan mau dimulai nih Pak Dani? Pak Dani akan memanage diri Pak Dani lebih baik lagi nih kapan kira-kira mau dimulai Pak Dani? Mulai saat ini. Mulai Seperti itu saat Bunia. Jadi iya. Ya. Jadi ini kira-kira Pak Dani kalau ada skala 1 sampai 10, Pak Dani ini sekarang ada di posisi berapa Pak Dani? Karena mepet-mepet masih ada di skala 7 Bunia. Skala Jadi 7. karena alhamdulillah tidak sampai lewat due date, tapi ada yang sampai hampir min 12 jam sebelum due date itu. Iya ya. Iya Pak Dani. Harapannya Pak Dani ke depan Pak Dani ada di level berapa Pak Dani? Ya 8 sampai 9 Bunia biar maksimal tugasnya seperti itu. Ya, baik Pak Dani, 8 sampai 9. Jadi Pak Dani, apa yang bisa Pak Dani simpulkan dari percakapan kita malam ini Pak Dani? Alhamdulillah dari percakapan kita malam hari ini saya bisa menekankan pada diri sendiri, berkomitmen pada diri sendiri untuk lebih bisa memanage waktu dengan baik, terutama dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS terkait pendidikan guru penggerak. Jadi tidak perlu menunggu H-3 atau H-2 kalau sudah diluncurkan, segera saya cicil seperti itu Bunia. Ya, Pak Dani betul sekali. Jadi tidak perlu menunggu waktu ya Pak Dani ya. Intinya seperti itu ya Pak Dani ya. Ya Pak Dani, semangat selalu Pak Dani. Jadi Terima semangat kasih, terus. Semoga sukses Pak Dani. Terima kasih Pak Terima Dani. kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tunggu. Pak Anas. Berarti Saya ke Pak Anas sebagai koci. Oh ya. Oke. Berarti saya jadi tim kipernya ya. Ya. Berarti ini sampai jam 7:18. Betul ya? Ya benar. Ya. Monggo. Baik, yang monggo izin yang Bunia monggo di mute dulu. Oh, siap. Ya, mohon maaf Pak Dani. Baik, Assalamualaikum Pak Anas. Waalaikumsalam Bapak Dani. Bagaimana kabarnya malam ini Pak Anas? Alhamdulillah baik-baik, sehat ini Pak Dani. Walaupun gimana terkena di tempat hujan Pak sedikit. Anas? Oh gitu. Terus gimana kondisi di lingkungan Pak Anas malam ini? Habis hujan juga seperti di saya atau gimana? Iya, jadi posisi tanah masih basah, suasana juga masih sangat mendukung ini. Jadi tidak seperti yang di awal sangat panas sekali. Iya benar sekali. Iya Pak Anas, terima kasih sudah hadir untuk percakapan kita malam ini. Saya tanyakan kira-kira dalam percakapan malam hari ini kita akan bicara tentang apa Pak Anas? Iya Pak, gini Pak,
dalam 3 bulan ini jadwal saya itu sangat padat sekali, sehingga ya dalam mengatur waktu, dalam hal tanggung jawab saya baik di sekolah, kan saya juga selain itu juga bekerja di luar Pak, jadi mengadakan event-event dan juga kegiatan organisasi banyak sekali. Ini membuat saya pusing ini Pak Dani. Baik Pak Anas, berarti kita akan melakukan percakapan bagaimana situasi dan kondisi Pak Anas dalam 3 bulan ke depan yang padat tentang kegiatan terkait dengan waktu untuk keluarga, untuk Iya, kemudian untuk event-event organisasi di luar, karena Pak Anas juga aktif di organisasi di luar. Itu ya Pak iya, Anas ya. iya Pak. Ya. Dari kondisi itu, bagaimana kondisi Pak Anas pada saat ini? Ya, kondisi saya pada saat ini yang pertama memang sangat melelahkan karena memang untuk mengatur waktu itu Pak. Yang kedua juga ditambah dengan keadaan cuaca sekarang yang sudah mulai di musim penghujan ini, mengenai kesehatan juga yang harus saya sangat jaga sekali Pak. Iya, benar sekali. Jadi tadi Pak Anas menyampaikan pada saat ini merasa cukup melelahkan ya Pak Anas ya. Jadi Iya, tadi Pak Anas bilang sangat melelahkan dalam memanage waktu. Itu. Kemudian yang kedua, Pak Anas sudah mulai terasa pada kondisi tubuh mulai ada penurunan karena cuaca yang sedikit berubah ini. Jadi yang iya, sebelumnya panas, sekarang cuaca sudah berubah menjadi cukup dingin seperti itu ya Pak Anas ya. iya Pak. Iya. Nah, kira-kira apa saja yang Pak Anas lakukan untuk mengurangi apa yang Pak Anas saat ini rasakan? Ya, jadi ya yang saya lakukan pertama mengenai pengaturan waktu itu sendiri, saya mencoba untuk membuat minimal catatan kecil lah Pak. Baik di HP, kertas itu saya buat semuanya. Jadi kegiatan-kegiatan yang memang saya harus lakukan sudah terjadwal. Cuma walaupun masih tumpang tindih. Yang kedua mengenai kesehatan itu sih saya sudah coba ya lakukan olahraga, minum vitamin yang banyak sehingga minimal bisa mencegah, dan lebih baik mencegah ini daripada mengobati Pak. Iya benar. Iya tadi Pak Anas untuk mengurangi situasi dan kondisi yang Pak Anas rasakan saat ini, pertama Pak Anas itu mulai melakukan pengaturan waktu yang lebih intens seperti itu ya Pak Anas ya. Iya, iya, Jadi betul. dengan memberi catatan atau menulis catatan kecil baik di HP atau di kertas. Kemudian yang kedua, Pak Anas juga sudah membuat kegiatan Pak Anas terjadwal. Seperti itu ya Pak Anas ya tadi. Iya, betul. Kemudian Pak Anas juga menyampaikan terkait dengan kesehatan, Pak Anas juga sudah menyelingi dengan olahraga dan juga minum vitamin gitu ya Pak Anas ya. Ya, Nah, dari apa yang Pak Anas lakukan sampai sekarang, bagaimana Pak Anas? Apa yang dirasakan? Adakah perubahan dari awal atau sampai saat ini? ya sedikit demi sedikit saya sudah mulai bisa istilahnya bisa mengatur waktu. Intinya dengan mengingat catatan itu, Pak. Kalau tidak ada catatan atau saya sendiri, misalkan ada karena misalkan anak nangis atau apa kegiatan lain, hingga catatan itu sih kadang bisa lupa. Catatan itu Gitu. sendiri lupa. Sehingga ya tapi dengan adanya catatan itu saya ingat, oh saya punya catatan, saya lihat dulu gitu Iya, catatannya. sekali. Itu. Iya. Tadi Pak Anas sudah membuat
catatan sendiri, namun kadang lupa ya Pak Anas ya. Iya, masih. Nah, kalau melihat kondisi saat ini, jika saya buat skala 1 sampai 10, 1 masih sangat kurang, kemudian 10 sudah sangat memuaskan dalam memanage waktu Pak Anas. Kira-kira kondisi Pak Anas saat ini ada di level berapa? Masih 6 kayaknya, Pak. Untuk saat ini Masih di masih 6 Pak 6. Anas. Iya. Berarti masih ada di level 6 ya Pak Anas ya. Ya, Jadi kondisi Pak Anas itu levelnya ada di garis tengah tapi sudah positif ke atas ya Pak Anas ya. iya, betul, Pak. Nah, kira-kira ke depan Pak Anas menargetkan kondisi Pak Anas saat ini berkembang atau malah menurun ke level berapa Pak Anas? Ya, kalau di saya sendiri, karena tadi sudah di awal sudah dengan catatan itu saya mulai terbantu sebenarnya, Pak. Jadi sudah mulai akan menaikkan ke 7 seperti itu, karena memang ya harus ada usaha dan juga ya doakan sajalah semoga kita dan saya ini sehat terus, karena kesehatan ini paling penting menurut saya. Iya Iya, gitu. benar sekali Pak Anas. Iya. Tadi Pak Anas menargetkan di level 7 ya Pak Anas ya. Kira-kira berapa lama Pak Anas dalam mencapai kondisi tersebut Pak Anas? Ya, kalau di level 7 ini insyaallah dalam 2 minggu lah, Pak. 2 minggu ini Dalam 2 atau minggu 3 ya Pak minggu. Anas ya. Ya, 2-3 minggu inilah. Karena ingatan saya ini harus mengingat catatan itu. Tadi kembali ke catatan yang sudah saya buat. Iya. Kemudian dari penulisan catatan itu Pak Anas, tadi Pak Anas sudah menyebutkan, Pak Anas juga kadang lupa. Kira-kira siapa saja sih di rumah Pak Anas yang bisa membantu mengingatkan Pak Anas ketika Pak Anas lupa catatan tersebut? Iya, jadi yang membantu biasanya kadang anak saya juga mengingatkan, Gitu Pak, ya. karena ya istri juga. Karena saya kan di event itu tiap sore itu sudah pasti, dan hari Minggu itu biasanya event besarnya. Jadi kalau anak sama istri itu sudah hafal. Loh, Pak, udah gini gitu. Pak, jadwalnya nggak ke event, nggak ke lomba event burung kan, Pak ya, nggak ke lomba burung. Jadi ya sebagai alarm anak dan istri juga bisa membantu saya itu. Oh gitu ya. Ya Pak Anas, karena kita dibatasi waktu percakapan kita malam ini ya Pak Anas, mungkin Ya, dari apa yang kita perbincangkan dari awal sampai akhir ini, kira-kira apa yang Pak Anas bisa tarik simpulkan dari apa yang sudah kita bicarakan mulai tadi? ya, jadi memang manajemen waktu itu sangat penting sekali, Pak. Jadi catatan-catatan kecil yang dulu saya anggap remeh ternyata bisa membantu, dan sekaligus keluarga juga sebagai alarm pengingat saya, baik dalam segi waktu, dalam segi kesehatan saya juga, dan lain-lain. Oke Pak Ya itu, Anas, Pak, mungkin. tetap siap Pak Anas, tetap semangat Pak Anas, sukses Ya, selalu ya Pak. Pak Anas ya. Amin, Jangan amin. lupa tetap jaga kesehatan, itu yang Iya, terpenting iya, tadi Bapak. katanya Pak Anas ya. Oke Pak Ya, Anas, terima kasih sudah hadir dan menghadiri percakapan kita malam ini. Kita bisa jumpa lagi di lain waktu. Kita akhiri percakapan iya. kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.